ya. Oh ya, belum ada ya. Oke, next. Siapa ini? Saya ingat. Next, slide berikutnya. Dataran. Di sini yang disebut dataran yaitu suatu kawasan tanah atau ini tanah atau pesisir yang landai dan langsung berbatasan dengan air. Jadi ini yang dimaksud kawasan tanah atau pesisir. Jadi ini untuk waterfront itu kan ada beberapa elemen pembentuk waterfront. Salah satunya adalah tentang dataran. Dataran ini itu suatu kawasan tanah atau pesisir yang landai dan langsung berbatasan dengan air. Dan biasanya pesisir itu juga bisa untuk berbagai macam aktivitas, tempat berjemur, duduk-duduk di bawah keteduhan pohon dan sebagainya sambil menikmati pemandangan perairan. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu kawasan atau pesisir ya, pesisir. Jadi pesisir itu termasuk suatu elemen kawasan tepian air atau elemen dari waterfront, salah satunya dataran. Ya, next. Nah, ini kebetulan kita baru main-main di Pantai Gili Trawangan Lombok. Ini salah satu yang kita ambil aja kebetulan. Di situ ada pesisir, kemudian dataran ya, yang pertemuan antara tanah, dataran, pesisir dengan air. Nah, di situ biasa bisa juga untuk berbagai macam aktivitas. Pertemuan itu ada juga yang sifatnya datar, kemudian ada juga yang kadang-kadang bertoping juga. Kebetulan kalau yang di atas ini, yang di Gili Trawangan Lombok ini datar ya, di situ bisa untuk aktivitas-aktivitas apa namanya, duduk-duduk santai, kemudian juga bisa untuk makan, kemudian juga kadang-kadang dipakai juga untuk makan-makan, untuk perluasan dari resto dan sebagainya. Dan jadi untuk aktivitas kemudian untuk berjemur ya, yang berjemur. Kemudian ada juga terjal ya, itu dataran tetapi dia relatif mempunyai apa namanya, pertemuan dengan air itu agak sedikit terjal gitu. Nanti yang ada kami di Pulau Komodo itu. Jadi sebenarnya di dataran pantai ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Tinggal kalau di arsitek nanti kalau mendesain kira-kira untuk apa dan sebagainya, itu tergantung dari konsep yang akan dikembangkan. Ya, next. Nah, ini kebetulan ini kawasan pantai Pasir Putih Pacitan. Ini kebetulan kita juga baru kapan tuh main di sana ya, kita ambil, kita foto. Di situ juga bisa dikembang dataran, bisa untuk aktivitas orang jalan-jalan, berjemur, bermain, apa dan sebagainya. Dan kebetulan di sini juga kalau di sekitarnya, di kawasan apa namanya, sekitar Pasir Putih itu juga biasanya juga untuk kegiatan memancing ya. Kebetulan kalau yang ada di sini untuk Pasir Putih ini biasanya untuk surfing ya, untuk selancar, kemudian ya sehingga di dataran di sini tuh multifungsi ya, macam-macam. Cuma sekarang permasalahannya itu sering ya, dataran itu sebetulnya kan ada satu dataran di pinggir pantai itu memang seharusnya bebas untuk umum ya, nggak boleh ada pengkaplingan area zona. Tapi kadang-kadang sekarang muncul juga kalau kita datang ke tepi pantai yang kadang-kadang pantainya itu juga cukup bagus, itu sudah seperti di kapling-kapling ya. Dan kami juga cukup prihatin juga sebenarnya. Ada kalau di tempat-tempat yang udah bagus-bagus itu
biasanya sudah banyak dibeli oleh orang-orang asing. Nah, inilah yang perlu juga kami mendapat perhatian juga itu. Jadi ini dataran. Ini suara saya bisa didengar, Dik? Bisa, Pak. Oh, ya, oke. Next. Promelit itu suatu perkerasan di kawasan tepian air untuk berjalan-jalan atau berkendara, sepeda atau kendaraan tidak bermotor lainnya sambil menikmati pemandangan perairan, di mana posisi permukaan perkerasan yang ada di situ hanya sedikit di atas permukaan air. Jadi di sini memang kalau Anda lihat di tepi-tepi sungai, kalau di kota-kota tertentu itu kita bisa jalan-jalan tepi sungai, kemudian di situ ada jalan perkerasan untuk biaya untuk berjalan, untuk kendaraan, sepeda, tapi yang non vehicle ya, yang non bermotor. Di situ sambil menikmati pemandangan perairan di sungai, entah di pantai, entah di apa, di mana antara jalan yang baru kita lalu itu hanya sedikit di atas permukaan air, bisa dikatakan hampir sama ya. Jadi sebenarnya kalau sayangnya sungai-sungai di sekitar kita sudah banyak yang tercemar ya. Sekarang kita mendapatkan sungai-sungai yang relatif bersih di perkotaan ya. Ya, next di gambarnya itu. Nah, ini masih tadi aku di Gili Trawangan di Lombok. Yang datarannya itu bisa untuk berbagai macam aktivitas, tapi di sebelahnya ada juga tempat untuk jalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan di situ untuk kendaraan-kendaraan non vehicle ya, bisa sepeda atau mungkin kita berkuda atau apa, sambil jalan-jalan, bersepeda, jalan-jalan dan sebagainya, itu kita sambil menikmati suasana pantai pada waktu itu. Jadi ini di sini memang jalannya tidak terlalu beda ketinggiannya dengan pantai itu relatif sedikit. Jadi kita sebut promenade ya. Di sini memang kendaraan-kendaraannya kalau kita pakai kendaraan yang non vehicle, non bermesin ya, non bermesin. Ini salah satu contoh aja kalau kita jalan-jalan di Pantai Gili Trawangan di Lombok. Di Lombok kan banyak juga ya pulau-pulau kecil-kecil, kemudian gili-gili itu. Kemudian ada jalan-jalan dibangun di sepanjang pantai untuk menelusuri pantai, untuk menikmati pemandangan alam dan sebagainya. Nah, ini nanti ini sebagai suatu gambaran ke depan kalau Anda misalnya mendapat suatu progres untuk mendesain suatu kawasan di tepi pantai. Di daerah mana yang dataran yang bisa dipakai untuk aktivitas, di daerah mana yang dipakai untuk jalan, untuk berkeliling, untuk menelusuri pantai, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini contoh model yang lain. Juga di pinggir sungai, pinggir pantai, kemudian dibangun pedestrian hanya untuk jalan-jalan, untuk kendaraan sepeda, dan sebagainya. Dengan berbagai macam desain, Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu dibangun tempat peristirahatan. Kadang-kadang orang-orang jalan-jalan kan ya capek ya. Kemudian dia bisa duduk-duduk di situ sementara, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi dan sebagainya.
promenade. Ya, ini juga seperti itu. Ini di tepi danau ya, di danau. Kemudian juga di tepian danau itu dibuat jalan untuk orang jalan kaki, atau juga bisa untuk kendaraan yang non vehicle yang lain. Kalau di UMS itu seharusnya bisa ya, itu dibuat jalan keliling ya, tepi danau UMS itu jalan keliling ya, untuk jalan-jalan. Untuk kan selama ini kan kita hanya bisa menikmati suasana danau UMS itu dari sisi barat ya. Kita karena tidak ada fasilitas untuk jalan keliling, kita nggak bisa menikmati suasana pemandangan dari sisi timur, karena memang belum difasilitasi adanya prasarana jalannya itu. Danau UMS itu kalau dibuat jalan keliling itu promenade yang bisa sekeliling danau itu juga bagus ya. Ya itu memang perlu satu olah desain tertentu lah. Next, ini juga salah satu contoh lain ya. Lain. Bentar. Halo, Dek. Aku minta off 2 menit aja ya. Halo. Iya, Pak. Saya minta off aja 2 menit dulu ya. Sebentar. Oke. Iya, Pak.
Assalamualaikum, mohon maaf deh ya, ini internetnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Tadi mohon maaf, aku off sebentar tadi. Jadi ini tadi sampai ke berapa menit ya, jalan di tepian pantai, tadi di tepian pantai, di tepi sungai, tepi danau dan sebagainya. Itu juga termasuk elemen daripada waterfront. Yeah, next. Kalau di perkotaan ya, di perkotaan Anda bisa lihat sungai-sungai, kemudian ada jalan-jalan di tepinya dan sebagainya. Ini. Kebetulan kalau di tempat kita belum banyak ya sungai-sungai di tengah kota yang diolah ya. Ini merupakan suatu sebenarnya suatu potensi yang sampai sekarang belum dimanfaatkan ya. Dan cenderung sungai itu dijadikan sebagai bagian belakang ya, bukan bagian depan ya. Sehingga sering kita lihat sungai-sungai kita banyak yang tercemar, kumuh dan sebagainya. Dan sebenarnya kita di kampus kita itu mempunyai potensi yang luar biasa, sungai di depan kampus kita itu. Tetapi kan nggak pernah terfikirkan atau belum terfikirkan bagaimana mengolah sungai yang di depan kampus itu menjadi suatu objek yang menarik ya, suatu hal yang untuk dikembangkan, bisa untuk rekreasi atau bisa untuk aktivitas yang lain yang dalam arti yang positif. Kemarin saya baru aja diwawancarai oleh satu stasiun televisi pada waktu itu Metro ya, Metro TV ya. Tapi dia mengupas mengenai pencemaran sungai tentang masalah tentang kaitannya dengan Bengawan Solo dan sebagainya. Ya sampai sekarang kan kita lihat bahwa sungai-sungai kita itu masih banyak yang tercemar ya, yang karena memang maka salah satu saran saya pada waktu itu bagaimana sungai itu dijadikan menjadi salah satu bagian depan, merupakan bukan bagian belakang, bagian depan. Jadi ada aktivitas dijadikan satu kawasan, bisa menjadi satu objek yang cukup menarik untuk wisata dan sebagainya. Karena apa? Maka ada jalan, dibuat jalan di sekitarnya, bisa orang jalan-jalan menikmati sungai. Termasuk kalau yang di Solo sebenarnya kita usulkan dibuat seperti Promenade ini seperti ada di tepi sungai Bengawan Solo. Kemudian karena Bengawan Solo merupakan suatu sungai yang ikonik ya, yang dimana kita lihat bahwa lagunya pun juga sudah terkenal sampai mancanegara. Dan sampai sekarang pun belum ada menunjukkan gejala untuk diolah atau dijadikan sebagai salah satu objek ya yang menarik khususnya untuk wisata dan sebagainya ya. Karena sekarang kasusnya kan yang terjadi sekarang adalah yang baru disoroti adalah masalah pencemaran lingkungan di Bengawan Solo yang sangat luar biasa. Nah, maka kalau dibuat ada, memang orang mau jalan-jalan gimana, nggak ada fasilitas jalannya untuk menikmati tepian sungai, juga mau jalan-jalan di tepi sungai juga belum ada prasarananya. Sehingga memang inilah yang menurut saya perlu dipikirkan lah kalau nanti Anda mau mengolah waterfront dengan objek-objek misalnya sesuai dengan lokasi di tempat kota Anda, apalah yang kira-kira bisa menjadi menarik. Dan pernah pada suatu saat, ini cerita aja, suatu saat kami mengadakan suatu aktivitas di suatu sungai. Aktivitasnya adalah memancing. Ya, seperti di kampung kami nanti bisa dilihat memancing ya. Tapi pas pada waktu memancing itu kebetulan mengapa saya membuat aktivitas di sungai? Karena supaya apa? Karena
supaya sungai itu menjadi sebagai salah satu bisa dijadikan destinasi wisata sebetulnya pada waktu itu. Tapi pas peristiwa ada proses kegiatan memancing tersebut, tiba-tiba ada orang yang membuang limbah. Begitu tahu ada orang yang membuang limbah, langsung masyarakat itu mencari, loh ini siapa yang membuang limbah? Akhirnya dicari sampai ketemu. Nah itulah maksud saya. Sehingga kalau sungai-sungai itu ada fasilitasnya, kemudian bisa dijadikan jadikan suatu tempat wisata yang menarik, masyarakat juga ikut memelihara, ikut mengawasi. Memang nggak bisa. Ini memang satu tentang masalah itu harus masalah sungai dan sebagainya itu harus melibatkan banyak orang, usaha komunitas, dan itu menyangkut sikap, attitude ya, sikap, sehingga nggak bisa semudah membalik tangan. Maka fasilitas-fasilitas perlu juga pemerintah itu juga memikirkan fasilitas-fasilitas prasarana yang menjadikan sungai tersebut bisa untuk dinikmati. Salah satunya melalui jalan tepian sungai yang bisa untuk jalan-jalan dan sebagainya. Next. Esplanade. Esplanade itu perkerasan di kawasan tepian air untuk berjalan-jalan, tapi ini ada pelnya lebih tinggi, ada perbedaan pel yang cukup signifikan ya, ketinggian. Jadi jalannya jauh lebih tinggi di atas permukaan air. Jadi tadi karakter ya, ada dataran, kemudian ada yang jalan yang setinggi sepermukaan dengan air relatif ya. Ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini juga merupakan satu nanti akan Anda jumpai bahwa di tepi sungai, tepi danau dan sebagainya tidak semuanya itu datar, tidak semuanya itu bisa dibuat jalan yang sejajar atau sepermukaan dengan sungai atau permukaan danau. Tapi ada juga kontur yang lebih tinggi. Dan ini juga kita sebut esplanade ya. Perkerasan di kawasan tepian air untuk berjalan, jalan atau berkendara, sepeda atau kendaraan tidak bermotor sambil menikmati pemandangan perairan, di mana permukaan perkerasan jalan itu jauh lebih tinggi dari di atas permukaan air. Jadi seperti balkon lah. Dan ini memang perlu juga suatu upaya desain juga. Ya, coba next. Nah ini kalau kita jalan-jalan di tepian sungai di Singapura ya, kita bisa melihat sepanjang sungai itu memang jalannya lebih tinggi. Ini kita ambil tahun berapa ya? Sudah lama banget ini. 2017 ya. Nah inilah yang pernah ada satu media cetak luar negeri yang mengatakan bahwa sebetulnya Bengawan Solo di Solo ini sangat potensial untuk dijadikan sungai untuk wisata ya. Tapi sampai sekarang memang belum kepikir ke arah itu. Ya, next. Ya, ini masih di Singapura ya. Kemarin, jadi kalau Anda datang di patung apa, Dik? Patung singa. Jadi singa sebesar itu aja bisa menjadi landmark yang luar biasa ya. Nah, jadi orang kalau ke Singapura mesti datang ke sini untuk foto, untuk ini dan sebagainya, menikmati seperti pemandangan pantai. Ya perlu seperti tadi ada satu jalan atau satu tempat atau seperti yang mirip balkon ya yang permukaannya ada lebih tinggi daripada air. Ini memang perlu satu desain tertentu untuk bagaimana mengolah tepian air ini. Ya, agar satu memang sesuai dengan peraturan ramah lingkungan, tidak ada kerusakan lingkungan,
Kemudian juga potensi alamnya tuh juga bisa dinikmati, disesuaikan dengan fungsi perencanaan yang akan dibikin ya. Ya, next. Nah, ini juga jalan-jalan di tepi pantai, ini dibikin jalan menyusuri tebing ya, menyusuri tebing. Tapi bagaimana juga masih bisa kemudian di titik tertentu ada tempat untuk istirahat, kemudian bisa menikmati juga suasana air, suasana pemandangan tepi pantai dan sebagainya. Dan ya ini memang didesain khusus. Bisa juga itu dilalui oleh sepeda atau kendaraan yang lain ya, tapi yang non vehicle, yang non bermotor ya. Nah, ini memang perlu pada suatu saat nanti kalau Anda mendapatkan suatu objek dengan tepi pantai, hal seperti ini perlu dipikirkan juga. Karena banyak juga area-area di daerah pantai itu yang memang kalau tidak ada prasarana seperti ini, nggak bisa dinikmati. Ini next. Nah, ini juga untuk tempat-tempat titik tertentu di tempat istirahatnya ya. Saya sering menyusuri pantai selatan itu, pantainya menurut saya bagus-bagus ya, pemandangannya bagus ya. Cuma kadang-kadang kita agak kesulitan untuk menikmati suasana pantai, maka memang perlu adanya suatu sarana dan sarana untuk bisa menjelajahi ya. Yaitu ada salah satunya istilahnya ini ada jalan yang berkerasan, tetapi ya posisinya lebih tinggi dari posisi airnya. Oke, next. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain, kemudian ini juga seperti jalan, tetapi di tepi air dengan modifikasi tertentu, dengan mengikuti lekuk-lekuk sungai, di titik tertentu ada tempat istirahat, tempat menikmati pemandangan, dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan satu yang cukup menarik juga kalau dalam satu desain ya. Satu desain. Inilah tugas nanti kalau si arsitek bagaimana juga bisa menikmati pemandangan alam, kondisi apa namanya lingkungan di sekitar dengan adanya pembuatan jalan-jalan, kemudian gimana bisa menjadi apa namanya tempat untuk menyusuri ya potensi alam di sekitarnya. Dan ini memang perlu satu desain-desain khusus yang dipikirkan dengan catatan satu harus ramah lingkungan. Yang kedua sebenarnya jangan sampai bertabrakan dalam arti tanda petik mengurangi keorisinilan, mengurangi potensi alam itu sendiri. Sehingga memang perlu satu desain tertentu. Mungkin dari sini ada pertanyaan, Dek? Ada yang perlu didiskusikan dari 3 item tadi? Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oh, lanjut ya, oke ya. Oh ya. Dermaga. Dermaga yaitu tempat bersandar kapal atau perahu yang sekaligus berfungsi sebagai jalan di atas air untuk menghubungkan daratan dengan kapal atau perahu ya. Nah, dermaga pun dapat diolah sebagai suatu elemen arsitektural yang menarik menurut saya dalam penataan kawasan tepian air ya. Ya bisa dipakai untuk fungsi yang lain juga sebenarnya, tetapi memang fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan daratan dengan kapal. Dermaga ini macam-macam, jadi ada dermaga kecil, yang besar, seperti pelabuhan dan sebagainya ya. Jadi pada intinya tempat bersandar kapal atau perahu yang sekaligus berfungsi sebagai jalan di atas air untuk menghubungkan daratan dengan kapal. Yeah, next.
Nah, ini salah satu contoh pada waktu kita di Komodo ini kita ambil ya. Kadang-kadang perahu itu nggak bisa merapat ke tepian, maka perlu adanya jalan perahu merapat dan sebagainya. Di mana juga dermaga ini juga kadang-kadang bisa difungsikan lain untuk aktivitas-aktivitas ya berjemur atau aktivitas kegiatan memancing, kegiatan apa dan sebagainya. Ini salah satu contoh di dermaga kebetulan di Kepulauan Komodo ya. Kalau kita mau Pulau Komodo merapat, kan kapal nggak bisa, perahu itu nggak bisa langsung ke daratan ya. Memang harus pakai tempat pemberhentian yang kita sebut dermaga. Ya, next. Nah, ini masih sama juga. Jadi berbagai macam jenis model dermaga itu. Kalau kebetulan di lokasi tersebut ada suatu cekungan, kemudian ke dalam air cukup, kemudian juga bisa langsung merapat mendekati daratan. Jadi modelnya macam-macam dan bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain dan juga untuk kegiatan rekreasi dan sebagainya. Oke. Next. Nah, ini kebetulan kalau pas tidak ada kapal untuk merapat, ya dermaga juga bisa untuk santai-santai, untuk ya macam-macam. Ya namanya wisatawan bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk menikmati suasana ya, suasana alam, potensi alam di sekitarnya. Dan ini pun sebenarnya kalau arsitek itu harus juga untuk bisa mendesain dermaga ini sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu daya tarik sendiri ya. Ya kadang-kadang yang kita jumpai ya kalau kita pergi kemana-mana itu ya cuma dibikin seadanya dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya merupakan suatu potensi yang bisa dikembangkan. Next. Nah, ini dermaga dalam bentuk yang lebih besar lagi untuk pemberhentian kapal-kapal yang lebih besar dan seperti di pelabuhan ya, seperti di pelabuhan. Jadi pada intinya dermaga itu untuk tempat merapatnya kapal untuk menghubungkan antara daratan dengan kapal. Oke, next. Nah, ini contoh salah satu bentuk dermaga dalam bentuk pelabuhan ya. Biasanya kalau untuk pelabuhan-pelabuhan besar seperti ini ada juga istilahnya pengerukan tanah, kemudian supaya kapal besar bisa merapat dan sebagainya. Nah, ini tinggal dari sisi mana kita mendesainnya. Untuk pelabuhan, untuk kapal-kapal besar, tapi biasanya kalau untuk tempat-tempat rekreasi seperti yang tadi di Pulau Komodo itu biasanya ya lebih cenderung alami. Kita mempertahankan potensi alam dengan suasana real apa adanya, sehingga kondisi real apa adanya dipertahankan sehingga perlu jembatan dermaganya lah yang menjorok. Tapi untuk tempat-tempat tertentu seperti kalau untuk pelabuhan seperti ini, untuk kawasan industri apa dan sebagainya, maka perlu adanya suatu rekayasa desain. Akhirnya ada pengerukan dan sebagainya. Next. Nah, ini jembatan. Jembatan ini merupakan penghubung antara dua bagian daratan yang terpotong oleh sungai atau kanal atau apapun ya. Sehingga diperlukan suatu jembatan. Bahkan ada jembatan yang di bawahnya jalan ya tidak harus sungai. Tapi kalau khusus ini kan kita tentang air ya. Jadi penghubung antara dua bagian daratan yang terpotong oleh sungai atau kanal.
Nah, jembatan ini juga cukup menarik, tapi juga ada yang cukup menarik, ada yang sifatnya tradisional atau high tech. Bisa juga jembatan-jembatan kalau kita lihat di pedesaan itu dengan unsur arsitektur tradisional tertentu, dia cukup menarik ya. Ada jembatan bambu, ada jembatan apa dan sebagainya, dan itu malah jadi menjadi apa namanya point of interest untuk objek foto, untuk jadi karena menjadi menarik ya. Atau yang high tech dengan teknologi tinggi, sehingga kadang-kadang jembatan juga bisa berfungsi sebagai landmark kawasan, sculpture kawasan dan sebagainya ya. Nah, ini ternyata jembatan itu juga bisa menjadi suatu objek tertentu yang cukup menarik bagi apa namanya, kalau untuk wisata, bagi wisatawan. Ya, next. Nah, ini kemudian di jembatan kayak kemarin pas kita ke Palembang, di jembatan Musi Palembang. Orang kalau ke Palembang, di sana ada dua jembatan ya, jembatan yang baru sama jembatan yang lama. Mesti foto-foto di situ. Jembatan Sungai Musi itu yang sudah menjadi landmark, jembatan Ampera ya, yang sudah menjadi landmark kawasan. Kemudian di jembatan yang baru, di jembatan di sisi yang sebelah jembatan Ampera, orang datang ke situ turun foto-foto dan sebagainya. Ini sudah menjadi landmark kawasan. Jadi ini juga perlu olah desain arsitektur. Kalau dulu relatif jembatan itu dibuat desainnya sesuai menyesuaikan fungsi, form follow function ya. Tetapi sekarang tidak hanya terbatas sampai di situ, jembatan juga bisa didesain sedemikian rupa sehingga menarik dan itu bisa menjadi ikon dan landmark kawasan. Yeah. Next. Nah, ini jembatan yang Sungai Musi itu ya. Orang datang ke Palembang mesti biasanya kalau untuk wisata mesti jembatan Ampera ini menjadi salah satu objek yang menjadi background untuk daya tarik untuk difoto ya, karena sudah menjadi landmark kawasan. Nah, ini ya. Jadi ini cukup menarik menjadi suatu objek untuk olah desain. Yeah, next. Kalau kita ke Batam, jembatan Balerang. Iya, kalau kita naik ke Batam mesti, oh yuk kita foto yuk, kita ke jembatan yuk, sambil menikmati suasana pemandangan sungai, kemudian, tapi jembatan ini sudah menjadi satu ikon sendiri untuk di daerah Batam sana. Dan itu menjadi menarik lah, jadi identitas kawasan akhirnya. Jadi itu kita ke sana tahun berapa itu ya? Ya kita nyempatkan foto di Batam dan merupakan satu objek yang cukup menarik untuk wisata juga. Next. Nah kalau ini di tempat kita sendiri ya, jembatan Keris Solo. Ini akhirnya jembatan Keris Solo yang di Nusukan itu akhirnya menjadi ikon. Jadi ikon. Saya ada sedikit pengalaman pada waktu, oh ya Pak, ini saya tolong dibuatkan motif batik, terus ya salah satunya salah satunya nanti pakai keris yang itu di jembatan itu, sehingga kan itu sudah menjadi identitas lokal ya, identitas kawasan. Oh jembatan keris yang ada di Nusukan itu, oh ya. Itu kan ujung jembatan ya. Ya memang ada berbagai macam tanggapan lah tentang ini. Oh sebenarnya itu kerisnya enggak seperti itu bukan keris itu. Ya semacam-macam banyak. Kita lepas dari pro kontra, tapi yang ingin saya jelaskan bahwa ini sudah menjadi landmark kawasan Solo Utara. Kemudian ada juga yang menarik di sana itu di Tirtonadi ada jembatan kaca yang melintas itu ya, jembatan kaca.
Nah, itu juga di situ ada juga suatu tempat yang untuk belajar tentang air di sekitar situ di dekat Tirtonadi itu. Kawruh Toyo atau namanya apa itu ya. Toyo itu air. Dan di sana dibuat jembatan kaca yang di situ juga akhirnya menjadi salah satu objek wisata yang menarik juga dan bisa menjadi identitas kawasan. Nah, ini memang diperlukan desain-desain dari arsitek ya untuk bisa menjadi suatu aset yang menarik dan yang tidak kalah penting adalah yang ramah lingkungan. Next. Nah, ini kebetulan jalan-jalan kalau jalan di Melbourne ada Evan Walker Bridge di Melbourne ya. Di situ orang mesti berhenti di situ foto, dan ini menjadi suatu jembatan penghubung sisi kanan kirinya sungai itu, dan ini menjadi salah satu ikon di Melbourne ya untuk bisa menjadi daya tarik sendiri untuk wisata tepian sungai dan di Sungai Yara ya. Next. Ya, ini masih jembatan. Ini kebetulan jembatan yang relatif sedikit dengan desainnya yang sedikit tradisional ya, dengan pakai profil-profil dengan menggunakan gabungan profil baja, kayu dan sebagainya. Tetapi di sini jembatan tersebut menghadirkan nuansa tradisional yang menghubungkan dua sisi bagian dari suatu desa ya, ujung kanan dan kiri ya, dan dihubungkan dengan konsep jembatan yang secara konsep mempunyai bentuk yang tradisional. Jadi bagaimana kita mendesain suatu bentuk jembatan itu juga harus disesuaikan dengan situasi, potensi dan kondisi kawasan yang akan kita bangun tersebut, dan juga karakter dan sesuai dengan visi misinya ya. Nah, inilah yang menurut saya nanti diperlukan adanya suatu olah desain yang jeli ya dalam hal ini. Next. Nah, ini bentuk jembatan yang berbeda pula ya. Tapi dia lebih ke dengan struktur yang lebih kontemporer. Dengan struktur yang lebih kontemporer, dengan menggunakan beton, material beton, dan bentuk-bentuk yang lebih kontemporer yang tidak seperti yang tadi sebelumnya tradisional ya. Tapi ini akhirnya menjadi suatu yang menarik juga dan bisa menjadi suatu ikon kawasan tersebut. Next. Nah, ini juga kemudian ada jembatan juga, tapi ini kebetulan untuk menikmati suasana di danau, di suatu danau, kemudian dibuat jembatan di mana jembatan tersebut bisa berkeliling ya, memutar objek ya. Ya, ini tergantung konsep. Ada yang mengatakan, loh itu mengganggu pemandangan. Ada yang mengatakan, loh nggak apa-apa. Ada yang mengatakan, ini tergantung dari konsep si desainer sama arahnya mau seperti apa. Jadi memang diperlukan suatu proses desain ya yang harus sesuai dengan potensi lokalnya. Ini juga cukup unik juga jembatan keliling, mengelilingi. Kita bisa naik di situ, kemudian melihat pemandangan. Ya, terus. Next. Nah, ini juga. Nah, ini detail dari jembatan tadi ya, jembatan tadi di mana sepanjang jembatan itu ada galeri potensi, ada lukisan, ada apa, dan dijelaskan apa sehingga orang keliling jembatan di samping bisa melihat
danau, kemudian juga bisa melihat apa namanya, membaca tulisan, melihat atau foto atau apa di galeri tersebut ya. Jadi ini memang untuk wisata ya, makanya memang untuk wisata. Oke, next. Kemudian yang keenam, pulau buatan. Bangunan air atau pulau yang dibangun di atas air di sekitar daratan. Jadi untuk di sini untuk menguatkan kehadiran unsur air di kawasan tersebut. Jadi memang pulau buatan ini bisa terpisah ya, bisa juga dihubungkan dengan jembatan yang merupakan satu kesatuan dengan perancangan. Jadi kalau Anda lihat di Jakarta dulu heboh ya, pulau-pulau buatan di utara di Teluk Jakarta itu ya. Tapi itu pulau-pulau buatannya untuk pemukiman yang dengan ukuran volume yang besar ya. Ada juga yang pulaunya sifatnya kecil-kecil dan sebagainya untuk rekreasi, untuk apa dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa pulau-pulau buatan ini juga merupakan bagian daripada waterfront ya, elemen waterfront, elemen pembentuk waterfront. Oke, next. Nah ini ya, ini gambar untuk pulau-pulau buatan ya. Nah, kebetulan untuk taman, untuk ini dan sebagainya, dan terhubung satu dengan yang lain. Dan ini juga memungkinkan untuk, tapi memang tidak semudah orang terus langsung bangun. Harus juga di studi tentang AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Apakah nanti dengan adanya pulau buatan ini siklus apa namanya, siklus air pun terganggu, apakah nanti ada banjir atau apa dan sebagainya, itu sudah menjadi suatu kajian yang menyatu dalam satu kasus perancangan. Next. Kemudian ruang yang ketujuh, ruang terbuka. Ruang terbuka ini di tepi apa namanya, satu kawasan tepian air tadi bisa juga berupa taman atau plaza ya, yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Dalam satu ruang kegiatan yang dirangkaikan menjadi satu ya, ada taman, ada plaza dan sebagainya. Jadi itu juga ruang terbuka itu juga merupakan bagian elemen daripada waterfront. Next. Nah, ini kebetulan kalau kita kembali ke Petronas tadi ya, di sana ada ruang terbuka, di sana untuk ya untuk diskusi, untuk apa, untuk kumpul-kumpul, untuk apa, tapi di situ memang disediakan untuk suatu aktivitas yang dimana sifatnya itu diwadahi dari suatu ruang terbuka, dan itu artificial ya, itu buatan ya, itu buatan dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang berkunjung ke sana itu bisa menikmati kawasan tepian air itu dengan nyaman dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada aktivitas di situ, entah diskusi, entah apa, entah bisa juga pentas atau apa yang sifatnya insidental ya. Dan ini merupakan ternyata ruang-ruang terbuka yang didesain sedemikian rupa ini juga merupakan elemen penting dalam satu konteks waterfront. Next. Nah ini kebetulan di Pinang, kita di Pulau Pinang ya juga gitu, ada di titik-titik tertentu ada ruang terbuka, ada tempat untuk duduk, itu yang saya lingkar-lingkar itu untuk tempat duduk, untuk diskusi, untuk santai melihat ke pantai, dan ruang itu juga fleksibel ya, bisa untuk aktivitas yang lain-lain dan sebagainya, yang sifatnya semua itu insidental, tetapi pada prinsipnya bahwa ruang-ruang terbuka itu kita sediakan disediakan untuk suatu aktivitas, di mana aktivitas tersebut juga bisa dikaitkan dengan potensi air yang ada di sekelilingnya.
Next. Nah, ini di kawasan Putrajaya ya, di Malaysia. Ini juga banyak dibangun plaza-plaza. Jadi plaza-plaza di tepian air, di tepi danau, itu juga plaza itu merupakan bagian daripada elemen dari waterfront. Jadi ruang terbuka itu bisa berupa plaza ya, bisa berupa plaza entah dalam bentuknya seperti apa, tapi itu merupakan suatu wadah untuk aktivitas manusia yang ada tepi danau. Next. Ini pas yang dulu pernah saya jelaskan ya di daerah di Sweden, di Stockholm ya, itu juga ada ruang terbuka di situ. Ruang terbuka yang didesain sedemikian rupa untuk aktivitas yang menghadap ke sungai. Dan jadi ruang-ruang itu memang dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak permanen. Tetapi dalam prosesnya bisa menyatu dengan kehidupan yang ada di air, kegiatan di air. Next. Sekarang aktivitas. Memang kalau ada ruang terbuka, ada elemen ini, kalau nggak ada aktivitas apa? Yaitu perlu untuk guna mendukung penataan fisik yang ada, perlu dirancang kegiatan untuk meramaikan atau memberi ciri khas pada kawasan pertemuan antara daratan dan perairan ya. Daratan dan perairan, misalnya floating market ya, misalnya kegiatan tradisional yang dapat ditampilkan untuk menambah daya tarik ya, apapun kegiatan itu bisa juga, bisa macam-macam. Nah, inilah yang menurut saya perlu diperlukan adanya suatu kreativitas untuk membuat satu aktivitas, atau aktivitas itu juga bisa yang sifatnya sudah ada turun-temurun, atau mungkin juga aktivitas yang sifatnya baru sehingga butuh fasilitas baru dan sebagainya. Next. Dan ini contohnya di tempat kami aja. Aku bikin satu di tepian sungai itu sedikit ada ruang terbuka, tapi kemudian bisa kami pakai untuk pentas seni kalau ada acara. Kemudian bisa juga kalau pas hari libur dipakai untuk aktivitas lomba mancing atau apa. Jadi jangan sampai plaza-plaza atau yang sudah didesain di sekitar kawasan tepian air itu tidak ada aktivitasnya. Nah, ini diperlukan ada satu kreativitas untuk membuat acara-acara aktivitas yang ada di situ, baik itu atraksi wisata ataupun aktivitas yang sudah sifatnya tradisi ya. Next. Nah, ini kemudian juga di suatu daerah kemudian dikasih ini apa namanya, seperti kolam, tapi kolam untuk keceh ya. Jadi kolamnya bukan kolam, ini kawasan tepian air juga kolam, tetapi kolamnya itu kolam dangkal ya, dangkal, tapi memang tujuannya apa? Supaya mereka bisa bermain-main air di suatu kawasan yang memang relatif di situ gersang ya. Misalnya bisa bermain-main air di situ dan sebagainya, itu menjadi suatu daya tarik sendiri. Ini juga masuk dalam satu konteks aktivitas di kawasan tepian air atau di air. Next. Next. Nah, itu jadi di situ memang untuk mainan ya, untuk airnya, untuk pecah, untuk apa dan sebagainya. Ya, ini memang menjadi salah satu jadi objek wisata juga untuk waktu-waktu tertentu, untuk aktivitas bermain-main, untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Ya, jadi pada waktu Anda bikin fasilitas di tepian sungai juga harus dipikirkan, kesimpulannya dipikirkan juga yang ada di situ. Dan aktivitas tersebut harus nyambung dan bisa dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas atau karakter air ya yang ada di sekitarnya. Next, mungkin kelihatan udah terakhir ya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan Dik, untuk sesi yang kedua ini Dik.
untuk kuliah yang kedua. Mau izin bertanya. Ah, Kan tadi promenade sama esplanade sama-sama perkerasan di kawasan tepian air, tapi bedanya yang promenade kan permukaan perkerasannya tuh sedikit di atas permukaan air, sedangkan yang esplanade itu jauh tinggi di atas permukaan. Nah, buat ketinggiannya itu sendiri ada spesifik ketinggiannya atau enggak ya Pak? Soalnya dari contoh tadi hampir sama-sama gitu ketinggiannya. Jadi kurang bisa membedakan. oh ya, jadi memang tidak ada status standar tertentu, tetapi pada prinsipnya kalau di yang Esplanade ya, apa deh yang sepermukaan dengan air itu loh Dek, itu istilahnya kan dia bisa menjangkau air itu loh Dek, paham yang saya maksud? Jalan yang sepermukaan dengan air, ya toh? Halo? Iya Pak. Yang Dia bisa esplanade. menjangkau apa Dek? Menjangkau air gitu loh, menjangkau air. Tapi kalau yang lebih tinggi kan nggak tingginya memang tidak ada aturan tertentu, tetapi yang ada jalan di situ dia nggak bisa bersentuhan dengan air. Tapi untuk jarak-jaraknya ada ketinggian tertentu, itu tidak ada. Sepengetahuan saya seperti itu. Coba Jadi yang promenade itu yang masih bisa terjangkau sama air nih Pak? Gimana? Yang promenade. Ya, promenade, yang Esplanade kan lebih tinggi. Yang promenade itu dia lebih ada jalan. Kalau Anda kan di pantai ya, kalau Anda di Bali atau di Lombok atau di apa kan di tepi pantai kadang-kadang dibuat jalan. Tetapi dari jalan tersebut kita bisa baratnya menyentuh objek air ya. Tapi kalau yang apa namanya Esplanade itu kan nggak bisa, dia lebih tinggi ya. Baik Pak, terima kasih. Gimana? Ya sudah. Nah, tapi untuk standarisasinya ya, kalau saya selama ini sepengetahuan saya satu bisa menyentuh air, yang satu tidak. Baik Pak. Yeah. Mungkin yang lain sih. Kalau yang promenade kan tadi bisa menyentuh air ya, yang Esplanade enggak. Ada yang didiskusikan lagi? Ini semua masih di luar kota atau di Solo semua, Dek? Di luar kota, Pak. Masih, Di luar kota, Pak. Masih banyak yang di luar kota ya? Luar kota, Pak. Oh, iya. Berarti nanti kalau saya kasih tugas sesuai dengan kondisi kotanya masing-masing aja ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, ada yang lain lagi, Dek? Pak, izin bertanya. Jadi kan ada pulau, terus ada juga karang yang besar. Nah, pada karang atasnya karang itu akan dibangun sebuah restoran, gitu kan, Pak. Nah, bagaimana cara membangun restoran di atas karang? Soalnya kan secara logika aja karang itu lebih kuat, maksudnya tuh lebih apa Pak? Lebih daripada tanah. Soalnya tanah kan lebih enak jika dijadikan fondasi. Jadi gini. Jadi itu menyangkut, nanti ada sendiri ya. Itu menyangkut teknik pendirian bangunan. Jadi mendirikan bangunan itu kan kadang-kadang ada di tanah normal. Tanah normal itu istilahnya itu sama dengan satu ya ukuran kalau menurutnya itu. Tapi kan ada juga yang tanah lembek, misalnya di tanah sawah itu, Dek.
tanah sawah, sehingga ada juga yang tanah itu keras, nggak bisa digali seperti yang di karang tadi. Itu memang akan menyangkut jenis pondasi. Biasanya kalau di tanah normal, segmen tanah itu sama dengan 1, itu kita gali pondasi biasa, seperti biasa kalau kita bikin rumah itu pakai batu bata bisa. Tetapi kalau kita di sawah, itu harus hati-hati. Itu jelas tanahnya lembek. Tanahnya lembek itu biasanya kalau tanahnya itu lembek sampai cukup dalam, maka biasanya kita menggunakan pondasi sumuran atau pondasi tiang pancang, di mana harus sampai mencapai tanah keras pondasi tersebut. Iya, pakai sumuran atau pakai pancang. Nah, tetapi kalau kita bangun itu di karang itu kan itu keras. Maka itu ibaratnya karang itu sendiri bisa sebagai pondasi, Dik. Kalau Anda lihat ya di rumah-rumah, sehingga bisa saja itu struktur itu hanya diletakkan di karang tersebut, kemudian kita bangun di atasnya. Jadi itu berfungsi sebagai pondasi. Yang kita rekayasa desain adalah yang ada di atas karang. Tapi karang tersebut dianggap itu sebagai tanah keras, itu bisa berfungsi sebagai pondasi. Jadi ibaratnya seperti diletakkan gitu aja bisa. Bisa dipahami, Gi? Bisa, Pak. Terus mamanya gini, Pak. Kan ini kan di luar, bukan di dalam kan karangnya. Apakah itu tidak ada pengikisan tanah, Pak? Pengikisan batu? Gimana maksudnya? Kan karang kan di luar kan, Pak, tidak di dalam tempatnya. Nah, nanti kalau mamanya terjadi pengikisan karang bagaimana, Pak? Pengikisan batu? Nah, jadi gini, pada waktu kita akan bangun, apalagi untuk bangunan-bangunan besar, kalau bangunan-bangunan yang sifatnya bangunan-bangunan rumah tinggal, bangunan sederhana, itu relatif bisa istilahnya melalui suatu pendekatan ya. Oh ya, ini seperti tempat ini, oh ya saya bangun aman. Tapi kalau bangunan-bangunan itu relatif cukup besar atau bisa dikatakan biasanya kita pakai mesti kalau bangun tuh harus melibatkan juga orang sipil, itu sampai mengukur kekuatan tanah. Nanti akan diketahui kekuatan tanah sekian sehingga maka diperlukan suatu metode apa dan sebagainya. Maka walaupun itu di karang, perlu juga itu bisa tanah itu dibor, kemudian dibawa ke lab, dilihat tentang kekuatan batu, kekuatan tanah itu bisa. Oh, ternyata diketahui sigma tanah kekuatannya sekian. Maka dia kuat menahan beban sekian dengan metode penetapan sekian dan sebagainya. Sehingga itu masalah abrasi itu bisa diprediksi dengan mengetahui kekuatan karang tersebut. Sehingga kalau tadi yang maksudnya terkikis ya, itu apakah perlu adanya suatu di titik-titik tertentu adanya suatu pengamanan, misalnya dengan dikasih beton, dikasih apa, dan sebagainya. Nah, ini kan memang harus diketahui, harus ada studi tentang yang mengetahui tentang kekuatan tanah. Dan itu biasanya kalau kita bangun hal seperti itu, kami biasanya mengundang dari lab sipil untuk menghitung kekuatan tanah tersebut. Setelah diketahui kekuatan tanah, kemudian kita baru mengetahui, oh desainnya seperti ini, bangunannya seperti ini, pondasinya seperti ini. Nah, nanti yang menghitung jenis pondasi, urusan pondasi itu juga kita minta bantuan sipil. Biasanya arsitektur lebih ke pola tata ruang, ke bentuk dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan masalah itu abrasi itu macam-macam kekuatan karang tersebut, sejauh mana dia bisa menahan abrasi. Kalau sampai dikatakan, ini walaupun ini karang, tetapi tidak sekuat batu karang yang ada di sana, yang di tempat lain itu
Sehingga di situ perlu adanya suatu suatu rekayasa untuk preventif, untuk perkuatan tanah, perkuatan ini itu ada tekniknya sendiri, Dek. Sehingga tidak terus karang, ditutup atas, didirikan pondasi enggak. Nah, kalau itu kita dirikan gubuk itu aja mungkin, tapi kalau sampai ke bangunan yang relatif itu cukup besar, itu mesti ada proses-proses seperti itu. Ada tes sounding, tes sondir dan sebagainya. Jadi bisa dipahami? Bisa, Pak. Tapi nggak apa-apa deh, itu menyangkut kekuatan tanah. Jadi kalau kita bangun di bekas sawah itu ya harus hati-hati. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat nggak apa-apa, tapi dalam waktu lama ambles juga bisa. Maka harus diketahui kekuatan segmen tanahnya itu. Biasanya kalau kita bangun di tempat-tempat yang di situ bekas sawah, biasanya pondasinya agak kita perdalam, menjagani kalau ada penurunan. Ya, begitu. Itu, Dek. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, Dek. Ada lagi, Dek? Ini ya, tolong di anu absen ya, Dek ya. Mungkin kalau nggak ada, kita cukupkan sekian, Dek. Ini ya sudah 2:30. Halo? Yep. Halo, mana? Oke, Pak, mungkin sudah cukup. Mungkin cukup ya, ya. Iya. Wis hampir 2:30 ya, sudah. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya pikir cukup. Tolong untuk yang koordinatornya, untuk presensi ya, Dik ya. Baik, Pak. Ini di tempat saya rame, kedengaran nggak? Nggak begitu kedengaran, Pak. Ya? Nggak begitu kedengaran kok, Pak. Ya, itu untuk itu baru untuk shooting. Yang di Metro TV itu ya, Pak? Yang mana? Yang katanya Bapak tadi di Metro TV. Oh, itu kemarin. Ini kalau untuk ada 2 shooting ini, yang satu lagi itu untuk main pantomim apa? Septian itu. Septian di Cahyo itu. Kenal Septian di Cahyo? Itu tokoh pantomim Indonesia itu baru main di rumah ini. Ramai banget. Ya nggak apa-apa, asal suaranya nggak masuk aja. Mungkin cukup ya, Dek ya? Cukup, Pak. Oh iya. Metro kemarin tentang Dek, mengupas tentang pencemaran sungai ya, kebetulan tentang pencemaran sungai, jadi agak relevan dengan materi ya. Jadi ternyata memang di mana-mana kawasan tepian air salah satu yang sangat-sangat krusial itu adalah
kawasan tepian sungai dan sungai itu sendiri. Itu kami sudah berpuluh tahun berkecimpung atau istilahnya ikut, tapi ya itu namanya karena permasalahan itu menyangkut sikap ya. Walaupun kita ada aturan macam-macam, itu menyangkut sikap. Jadi pernah ada LSM yang sampai malam hari jam 12 malam sampai menyorot mengcover sungai sampai subuh pun juga gitu. Kalau buang kan kadang-kadang ada subuh, ada yang, tapi kan itu menyangkut sikap ya. Jadi ini termasuk yang menurut saya yang cukup krusial di mata kuliah waterfront. Salah satunya adalah kalau kita menghadapi permasalahan yang mencakup permasalahan sungai yang ada di kota atau permukiman. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa untuk presensinya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Dek ya, banyak terganggu. Ya Pak. Assalamualaikum.